الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Ushul fi Tafsir Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sudah masuk akhir buku. Kita selesaikan dulu mauhim ta'arudi fil Quran. Tempat yang mungkin disangka, dikira ada at-ta'arud, ada kontradiksi, ada pertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya di dalam Al-Quran. Sudah baca, sekarang kita sisa baca contoh. Ya, ini contoh sangat banyak tentunya, tapi beliau sebutkan cuma 3. Dan contoh-contoh ini antum bisa baca lebih banyak di kitab Daf'u Ihamil Ittirab an Ayil Kitab. Ini tolong dicari ini buku, dibeli. Ya, kalian usahakan miliki ini buku. Ya. Paham ini? Ini bermanfaat sekali. Ketika orang bingung ini kenapa begini, kita bisa mengkompromikan karena memang ada jamaknya, ada jamaknya, ada komprominya. Baik. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah, "Wa min amthilati dzalik qauluhu ta'ala fil Qur'ani hudan lil muttaqin wa qawluhu fi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Ya, ini kelihatan tak? Kelihatannya? Coba lihat, coba. Kenapa? Ya, kasih tahu yang begini. Ya, kasih tahu. Baik. Perhatikan. Ayo, jangan tegang. Tegang sekali. Sekarang antum lihat di ayat yang pertama, ayat 2 dari surah Al-Baqarah itu disebutkan hudan lil muttaqin. Ini Al-Quran adalah hudan, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Di ayat 185 dari surah Al-Baqarah, ini ayat tentang puasa, disebutkan hudan linnas, petunjuk untuk hidayah untuk semua manusia. Ini kan ayat sepintas lalu antum baca hudan, petunjuk untuk orang bertakwa, petunjuk untuk manusia seluruhnya. Bagaimana ini? Ya kan? Coba lihat. Faja'ala hidayat al-Qur'ani fil ayatil ula khassatan bil muttaqin wa fi thaniyati 'ammatan lin nasi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidayah Al-Qur'an, maksudnya Al-Qur'an itu bisa menjadi hidayah pada ayat yang pertama itu khassatan bil muttaqin. Ya, ayat yang pertama itu khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Terus ayat Allah jadikan hidayah Al-Quran di ayat yang kedua itu amatan linnas, umum untuk seluruh manusia. Allah berfirman hudan linnas. Paham ini? Ayo, ada nampak, kelihatan, ada ta'arud, ya kan? Ini kan betul dijelaskan. Ya, apalagi orang awam, masya Allah ya. Apalagi mereka perhatikan, Ustaz gimana ini Ustaz? Itu karena bagus. Pertanyaan-pertanyaan begitu dari masyarakat. Ya, jadi pas kita jelaskan masuk karena mereka memang nunggu. Apa penjelasannya? Pasti ada penjelasannya. Pasti ada ilmunya. Apa itu ilmunya? Wal jam'u bainahuma anna al-hidayata fil ula hidayatut taufiq wal intifa'. Subhanallah. Terus wal hidayata fil thaniyati hidayatut tabini wal irsyad. Subhanallah. Al-jam'u bainahuma. Al-jam' itu kompromi, ya, amin, antara keduanya digabungkan, maksudnya dijelaskan apa maksud ayat pertama, apa maksud ayat kedua. Perhatikan, annal hidayata fil ula hidayatut taufiqi wal intifa'. Hidayah pada ayat yang pertama itu hudan lil muttaqin adalah hidayatut taufiq. Hidayah al-intifa', yaitu Allah Subhanahu wa taala khususkan orang-orang yang bertakwa saja yang bisa mengambil manfaat dari hidayah Al-Quran. Ya, jadi dikatakan hudan lil muttaqin. Allah beri taufik untuk orang-orang bertakwa untuk mengamalkan hidayah irsyad wal bayan nanti akan disebutkan, dan dengannya mereka
dapat manfaat. Nanti akan saya baca dulu. Kemudian hidayah yang kedua di ayat Hudan linnas, ini hidayatut tabyin wal irsyad. Hidayah berupa penjelasan dan bimbingan. Paham ini? Baik. Jadi sebelum saya jelaskan lebih jauh, hidayah itu ada dua. Tulis, hidayah itu ada dua. Yang pertama, hidayatul irsyad wal bayan. Hidayatul irsyad wal bayan. Yang kedua, hidayatul taufiq wal ilham. Hidayatul taufiq wal ilham. Sudah? Ada berapa hidayah untuk tulis? Ayo siapa mau jawab? Ada berapa? Yang pertama, hidayatul irsyad wal bayan. Yang kedua, hidayatul taufiq wal ilham. Siapa ini? Jadi hidayah yang pertama, hidayatul irsyad wal bayan. Inilah maksud dari ayat Hudan linnas, ya. Jadi Al-Quran itu hidayah, petunjuk bagi seluruh manusia. Maksudnya apa? Dari sisi Al-Quran menjelaskan, ya, membimbing manusia. Kalau dia mau, ya, dibimbing ke jalan yang benar, jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada penjelasan dalam Al-Quran, ada hidayah, itu berupa tabyin, al-bayan, penjelasan, irsyad, bimbingan. Ini untuk semua manusia. Orang kafir dapat juga. Maksudnya apa? Bisa dijelaskan kan? Oh, dia kafir misalnya, si fulan kafir. Sini. Saya jelaskan Al-Quran. Bisa? Dapat ya? Dapat hidayah dia? Hidayah berupa apa? Hidayah Al-Quran. Hidayah mana? Irsyad wal bayan. Dia jelas, oh, Al-Quran ini mengajak kita untuk bertauhidkan Allah. Hidayah Al-Quran ini mengajak kita untuk meninggalkan kesyirikan, meninggalkan semua yang sembah selain Allah, mengajak kita untuk berla ilaha illallah. Mantap. Dia dapat, dia dengar, dia paham. Sudah sampai sini jelas? Semua manusia bisa kita kasih begitu? Orang Israel bisa? Bisa. Suruh duduk sini tanya saya ceramah. Bisa apa ini? Itu hidayatul linnas, semua manusia, mau Israel, mau Muhammad, mau siapa, bisa dijelaskan. Paham ini? Mungkin sisa bahasanya ya, kalau bahasanya bahasa Israel, ya bahasa Israel, bahasa Cina, ya. Paham ini? Itu bisa dijelaskan kan? Ya, sekarang nampak ini Hudan linnas, itu dari sisi penjelasan, bayan, irsyad, bimbingan, arahan, Al-Quran semua manusia. Tapi sekarang hidayah yang kedua, hidayatul taufiq wal ilham. Jadi ketika misalnya si kafir ini, saya sudah kasih hidayah, kita jelaskan hidayah Al-Quran berupa hidayatul irsyad wal bayan. Dia beriman atau tidak, dia berla ilaha illallah atau tidak, dia bertauhid atau tidak, ini membutuhkan hidayah yang kedua. Apa itu? Hidayatul taufiq wal ilham. Ini yang dikenal oleh orang Indonesia. Belum dapat hidayah, Ustaz. Ya, itu anakku belum dapat hidayah. Emang dia tidak pernah dengar ceramah? Tidak pernah hadir khutbah Jumat? Itu khutbah Jumat apa? Ceramah. Al-Quran dibaca kan? Hidayatul Hudan linnas, hidayatul irsyad wal bayan. Dipote-pote, dikasih tahu sholat, bertauhidkan Allah, tinggalkan dosa. Itu kan dia paham. Sampai tak? Tapi untuk mengamalkan apa yang dia dengar itu, apa yang dijelaskan dari Al-Quran, dia butuh hidayah taufiq wal ilham. Ini yang dikenal orang Indonesia. Belum dapat hidayah Rudi, belum dapat hidayah Ahmad. Bisa paham ini? Bisa paham ini? Contoh saja. Ya, paham ini? Belum dapat hidayah anakku. Ini manusia apa? Hidayah itu taufiq wal ilham. Ya, jadi setelah kita, misalnya yang tadi si kafir itu, kalau dia dapat hidayah taufiq wal ilham dari Allah, itu langsung bertauhid itu. Langsung masuk Islam itu, langsung bersyahadat. Bisa paham ini? Itu disebutkan tadi, hudan lil muttaqin. Paham ini? Hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa mengambil. Tapi coba lihat orang, tidak ada takwanya, tidak ada takutnya kepada Allah, tidak ada takutnya akan azab Allah. Antum biar ceramah ya ada manfaatnya. Sholat. Tidak ada takwanya. Tinggalkan pacarnya.
tinggalkan si dia. Nah, berhenti kau pacaran. Kira-kira kalau ada takwanya bermanfaat. Oh ini takwa ya. Ya, saya akan kehilangan bidadari. Ya, masuk neraka saya. Hah? Mami tidak dapat bidadari. Ikan takwa lah. Sehingga orang bertakwa dapat bidadari jelas. Wa kawaiba atroba. Mami ini? Ya kan? Coba orang bertakwa. Tapi kalau tidak takwanya, tidak bertakwa kepada, tidak takut kepada Allah, tidak bisa. Bisa paham ini? Jadi saya tanya tuh sekarang, hidayah ada berapa? Semua jawab. Hidayah ada berapa? 1. Hidayah itu irsyad wal bayan. Yang kedua, sekarang ayat hudan linnas. Hidayah mana ini? Hudan linnas. Hidayah itu irsyad. Semua orang antum bisa jelaskan Al-Quran padanya sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Bahkan Al-Quran diterjemahkan dengan puluhan bahasa, dalam puluhan bahasa sesuai dengan bahasa manusia di dunia ini yang ada sekarang. Al-Quran bahasa Cina, terjemahan bahasa Cina, terjemahan ada semua. Bisa paham ini? Terjemah ma'nawiyah. Bisa paham ini? Baik. Ini hudan linnas itu hudan hidayah al-irsyad wal bayan. Hudan lil muttaqin hidayah taufik wal ilham. Dan takwa itu sendiri, al-muttaqin memiliki takwa, mereka bisa bertakwa itu karena hidayah taufik wal ilham. Itu bisa antum lihatnya di mimbar-mimbar Jumat, ingatkan tentang sholat misalnya. Tidak usah jauh-jauh ya. Ingatkan keutamaan sholat, kewajiban sholat. Sekarang saya tanya, yang dengar itu sudah dapat hidayah itu irsyad wal bayan? Dibacakan ayat waqimus sholawat dan seterusnya, wajib sholat lima waktu. Dapat hidayah? Hidayah apa? Irsyad wal bayan. Sekarang pulang ke rumah, masuk waktu asar, itu khutbah Jumat atau sholat Jumat, alhamdulillah. Pulang, tidur, makan tidur, sholat asar, sholat atau tidak? Tergantung. Kalau dia dapat hidayah taufik wal ilham, dia sholat. Inilah orang bertakwa. Ya, amin. Kalau dia belum dapat hidayah, dia tiap pekan khutbah Jumat ceramah tentang sholat, dia sholat. Kenapa belum dapat hidayah? Itu hidayah itu taufik wal ilham. Inilah yang dipahami oleh orang Indonesia, orang-orang kita belum dapat hidayah. Ya, semoga Allah kasih hidayah. Ya, amin. Semoga Allah kasih hidayah. Allah sudah kasih hidayah itu di satu banyak, cuma sisa taufik wal ilham. Ya, paham ini? Sama kita, santri apa semua, ceramai, ingatan tentang bahaya ini, dosa ini. Terus pas hari Sabtu, pegang HP. Ya, sudah. Ya, Pak? Paham ini? Dia butuh hidayah itu taufik wal ilham. Supaya bisa meninggalkan si dia. Ya, pacarnya dan seterusnya. Ya. Tontonan yang haram itu. Kalau hidayah itu bisa terlalu sudah ditahu. Ya, sudah hafal ayatnya. Ini. Baik. Sudah paham? Selesai? Jadi pahamin ya? Ini nggak ada lagi kontradiksi? Baik. Terus? ونذير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله فيه وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. Coba lihat, semisal dengan dua ayat yang sebelumnya, hudan linnas dan hudan lil muttaqin, adalah firman Allah Subhanahu wa taala fir rasul, berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berkenaan dengan siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Rasul, perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu ayat disebutkan bahwasanya beliau tidak bisa memberikan hidayah. Ya, di satu ayat dikatakan tidak bisa memberi hidayah. Di ayat yang lainnya dikatakan engkau betul-betul memberi hidayah. Ini kan satu menafikan, satu menetapkan. Ya, orang kalau tidak paham kontradiksi. Ya, betul kita katakan iya, betul itu menafikan, itu menetapkan. Nah, dilihat dulu. Lihat ayat yang pertama, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hidayah apa yang dinafikan sini? Ayo sama-sama. Hidayah itu taufik wal ilham. Ya. Karena kalau irsyad wal bayan jangan tanya Nabi yang paling hebat ceramahnya.
Nabi yang paling hebat menjelaskan agama kepada manusia, yang paling hebat menjelaskan Al-Quran kepada umatnya. Ya, amin. Yang dia tidak punya, sallallahu alaihi wasallam adalah hidayatul irsyad wal bayan. Bayangkan Abu Talib, Abu Lahab, Abu Jahal, siapa yang dakwai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung ceramah, bukan Ustaz Muzakir. Ya, Nabi langsung ceramah itu. Nabi langsung dakwai, ya kan? Coba lihat, coba. Nah, tapi beriman Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib tidak. Sampai Abu Talib detik-detik terakhir kehidupannya masih tidak wahai. Tetap innaka la tahdi man ahbabta. Jadi yang dinafikan hidayah apa ini? Hidayah taufik wal ilham. Terus ditetapkan wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sungguhnya kamu ya Rasulullah betul-betul memberi hidayah kepada manusia, kepada jalan yang lurus. Hidayah apa ini? Hidayah, Nabi bisa memberi hidayah. Hidayah apa ya? Irsyad. Masya Allah. Hidayah itu irsyad wal bayan. Dan Nabi yang paling hebat dalam menjelaskan ya Al-Quran. Ya, dari sisi irsyad wal bayan. Dan ini dimiliki juga oleh umat dari Muhammad SAW. Ya, orang-orang yang memiliki ilmu ini juga memiliki apa? Irsyad wal bayan. Bisa paham ini? Jadi Nabi dan para pengikutnya memiliki ini. Al-irsyad wal bayan. Akan tetapi taufik wal ilham tidak ada yang punya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu antum kan mungkin punya orang tua, bapak, ibu, sering nasihati, tinggalkan kesyirikan, tinggalkan bid'ah. Mungkin mereka baru meninggalkan, ya itu belum dapat hidayah taufik wal ilham. Kamu sudah sampai kan jelaskan, tapi belum dikasih hidayah apa? Taufik. Bisa paham ini? Ini antum akan apa banyak begini. Ketika hidayah ditetapkan untuk makhluk, untuk Nabi, Rasul, para pengikut Nabi dan Rasul, maka hidayah apa ini? Hidayah ditetapkan untuk Nabi. Nabi bisa memberi hidayah, dan seterusnya. Paham ini? La yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang dengan sebab kamu. Ya, ini sebab kamu ini apa? Hidayatul irsyad wal bayan. Allah memberi hidayah taufik. Kita sampaikan ceramah, paham ini? Ini irsyad wal bayan. Allah kasih hidayah taufik wal ilham. Pulang ke rumah langsung berubah. Tinggalkan dosa, tinggalkan ini. Langsung rajin taklim, pakai juga seterusnya, hijrah. Itu dapat tergabung dua. Sebab kita apa? Taufik wal ilham tidak, irsyad wal bayan saja. Kita cuma bisa ngisi gajian. Kitab Al-Kabair dan seterusnya. Dia pulang dapat hidayah taufik wal ilham. Jamal. Bisa paham ini? Baik. Jadi bisa paham ya? Baik. Al-ula hidayah taufik, pertanyaan itu hidayah tabiin. Ini yang pertama hidayah taufik wal ilham, itu yang dinafikan, dari Nabi, apalagi selain Nabi, ya. Dinafikan dari Nabi apalagi selain Nabi adalah hidayah taufik. Dan yang ditetapkan untuk Nabi dan para pengikutnya apa? Irsyad wal bayan. Jadi tadi saya ulang, ketika antum dapat ayat atau hadis, hidayah ditetapkan untuk Nabi, Rasul dan para pengikutnya. Hidayah apa ini? Ditetapkan untuk Nabi, Rasul dan para pengikutnya. Apa ini? Irsyad wal bayan. Ketika hidayah dinafikan dari Nabi, Rasul, apalagi orang lain, apa ini? Hidayah taufik. Antum akan banyak dapat. Jawab ini? Ya. Lanjut. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وقوله وما من إله إلا الله وقوله فلا تدعوا مع الله إلها آخر وقوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. Terus وفي الآيتين أوليين نفي الألوهية عما
سوى الله تعالى وفي أخريين وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره. Sekarang dua ayat yang pertama. Fafil ayatil ulayaini, pada dua ayat yang pertama, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa ma min ilahin illallah. Dua ayat yang pertama ini, perhatikan, dinafikan uluhiyah dari selain Allah, ya tak? Paham ini? La ilaha illa huwa, ya. Wa ma min ilahin illallah, dinafikan tak? Dinafikan uluhiyah dari selain Allah. Dalam dua ayat terakhir setelahnya, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Paham ini? Fama aghnat anhum alihatuhum. Dua ayat yang terakhir ini ditetapkan uluhiyah untuk selain Allah. Ini kan kelihatan nih. Dua ayat yang pertama menafikan uluhiyah dari selain Allah. Dua ayat yang terakhir menetapkan uluhiyah untuk selain Allah. Bingung tak? Bingung tak? Mudah sekali jawabnya. Jamin dulu baca. Tahu. Yang dinafikan di dua ayat yang pertama uluhiyah yang haqqah, yang benar. Tidak ada ilah. Ya, paham ini? Yang benar, yang hak selain Allah. Ini dinafikan. Yang ditetapkan uluhiyah kepada selain Allah atau selain Allah di dua ayat yang terakhir itu uluhiyah batilah. Kan Tuhan juga namanya toh? Aliha juga toh, tapi batilah. Selesai. Allah yang namakan Tuhan, tapi Tuhan batil. Paham ini? Bisa paham ini? Jadi antum paham yang dinafikan uluhiyah dari selain Allah, uluhiyah yang benar. Ketika ditetapkan bahwasanya alihatuhum ilahan akhar, ya dikatakan ilah juga, tapi ini ilahan uluhiyah batilah. Silakan baca. Selesai ya? Sisa dibaca. Lanjut. والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق. ألوهية الحق. Ya, paham ini ya? Jadi yang ditetapkan Afan, saya urut. Yang dinafikan dari selain Allah adalah uluhiyah hak. Uluhiyah yang benar. Ya. Tidak ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya dinafikan itu dari selain Allah. Paham ini? Baik. Terus وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة. Subhan. Dan uluhiyah al-musbatah, uluhiyah yang ditetapkan untuk selain Allah adalah uluhiyah batilah. Bisa paham ini? لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Jelas ya? ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Min dunihi huwal batil. Kalau ini di surah Al-Hajj, di surah Luqman tanpa huwa. Ya, tidak ada huwanya. Ya enggak? Ramadan. Surah Luqman ada huwanya, surah Al-Hajj ada huwanya. Bisa paham ini? Ya demikian karena Allah lah, Dia adalah satu-satunya hak al-haq. Dan apa yang mereka sembah selain Allah huwal batil. Bisa paham ini? Ya, jadi perhatikan, saya ulangi sebelum kita pindah ke contoh sebelum setelahnya. Uluhiyah, perhatikan. Ada uluhiyah yang pertama, uluhiyah hak. Yang kedua uluhiyah batil. Bisa paham ini? Jadi uluhiyah dulu dua. Ada yang benar, ada yang salah, batil. Paham ini? Yang dinafikan ya dari selain Allah. Uluhiyah apa? Uluhiyah yang benar. Karena yang lain tidak berhak sembah, tidak benar disembah. Paham ini? Dinafikan uluhiyah yang hak. Ini ketika dinafikan uluhiyah, berarti yang dinafikan uluhiyah yang pertama. Kemudian ketika ditetapkan uluhiyah untuk selain Allah, maka ini uluhiyah yang kedua, uluhiyah apa? Kalau masih pusing, minum Paramex. Ya, sudah. Ada masih bingung? Saya ulangi, uluhiyah ada? Kalau tidak tulis belajar jadi bagaimana kita tidak pusing, tidak menulis. Yang pertama, uluhiyah apa? Uluhiyah hak. Ya.
Paham ini? Yang kedua uluhiyah batilah. Bisa paham ini? Sudah. Ketika dinafikan uluhiyah dari selain Allah, uluhiyah apa dinafikan ini? Ya, jawab. Ini. Nah, uluhiyah apa? Uluhiyah hak yang benar, tidak ada yang benar disembah selain Allah. Dinafikan kan dari semua selain Allah. Tapi ketika ada ayat dikatakan Tuhan mereka, Tuhan yang lainnya, ditetapkan uluhiyah kepada selain Allah tak? Uluhiyah apa ini maksud? Udah pintar, bagus kalau begitu. Jawab. Ya, terakhir. Selesaikan kita. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. Terus. ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاء وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق. Perhatikan. Ayat yang pertama, innallaha la ya'muru bil fahsya. Di sini Allah menafikan bahwasanya Allah tidaklah memerintah al-fahsya. Ya tak? La ya'muru bil fahsya. Allah nafikan. Allah tidak perintah. Perhatikan kata perintah, amr. Allah tidak perintah al-fahsya. Kemudian zahir ayat yang kedua, Allah memerintah pada perkara yang merupakan kefasikan karena disebutkan amarna mutrafiha fafasaku fiha. Ya, amarna mutrafiha fafasaku, coba lihat setelahnya fafasaku fiha, seakan-akan Allah perintahkan terus mereka melakukan kefasikan. Kan begitu. Ini zahirnya. Zahirnya. Bisa paham ini? Kan tadi Allah tidak perintah al-fahsya. Ini kelihatannya, ya zahirnya Allah memerintah perkara yang ma huwa fiskun. Ya, bisa paham ini? Baik, bagaimana jamaknya? Antum tahu al-amru ada dua. Al-amru ada dua. Yang pertama al-amrul kauni, yang kedua al-amru syar'i. Fir'aun kafir, Israel serang apa ini? Palestina dan seterusnya, kejahatan itu masuk dalam al-amru al-kauni. Karena Allah kalau tidak izinkan, tidak bisa. Ya, paham ini? Perintah al-amru al-kauni. Paham ini? Kalau antum mau al-amru al-kauni dan al-amru syar'i, yang pertama dari sisi terjadinya. Kalau al-amru kauni pasti terjadi. Kalau al-amru syar'i tidak harus terjadi. Yang kedua, al-amru kauni ada yang Allah cintai, ada yang Allah murkai. Al-amru syar'i semuanya Allah cintai. Kalau antum kuasai dua ini, insyaallah tidak pusing. Ini dari guru kita ini, dari Ustaz dan yang lainnya. Ini saya ulangi, ini yang paling ringkasnya. Al-amru al-kauni. Ini harus atau pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah bilang jadi. Tidak bisa. Api saja jadi dingin, ya. Api jadi dingin, kayu jadi ular. Paham ini? Apa lagi? Ya. Bisa paham ini? Baik. Yang kedua, al-amru syar'i. Ini syariat perintah larangan. Ini tidak pasti terjadi. Coba lihat. Ya, Allah inginkan Firaun beriman. Inginkan, itu diutus Nabi Musa. Apa gunanya Nabi Musa? Allah berarti Allah inginkan. Maksudnya perintah syar'i. Paham ini? Tapi terjadi Firaun beriman? Tidak. Karena kenapa? Tidak ada amr kauni. Paham ini? Amr kauninya dia kafir, mati di atas kafiran. Yang kedua, al-amru al-kauni dari sisi cinta dicintai atau tidak oleh Allah. Al-amru al-kauni terbagi dua. Ada yang Allah cintai, ada yang Allah murka. Itu saya katakan tadi. Fir'aun kafir, Israel serang Palestina.
Itu Allah benci, tapi ada amrul kaun di situ. Kenapa terjadi? Terjadi. Itu yang kita sudah bilang dari awal, pasti terjadi. Terjadi Israel sama Palestina. Berarti itu ada amr. Amr apa? Kauni. Ya. Yang kedua, al-amru asyari itu tidak ada yang tidak dicintai. Semua Allah cintai. Sebab ini kadang dua amar ini tergabung. Ya. Kadang terpisah. Sekarang Abu Bakar, keimanan Abu Bakar. Allah perintah Abu Bakar untuk beriman. Itu amar syar'i. Sekarang terjadi Abu Bakar beriman. Berarti tergabung antara al-amrul kauni, al-amrul asyari. Sebab ini. Sekarang Abu Talib, Allah perintah dengan al-amr syar'i untuk bertauhid. Ada amr syar'i, ada terjadi pada Abu Talib? Tidak. Berarti hanya amrul kauni yang ada sama Abu Talib. Allah tetapkan dia kan amrul syar'i. Paham ini? Allah inginkan tapi tidak terjadi. Bisa paham ini? Baik. Jadi ini apa al-amru, ya, al-amran, ya, amrul syar'i, al-amrul kauni. Jadi yang disebutkan sini Allah memerintah atau apa tidak memerintah dengan al-fahsya, berarti ini apa? Amar apa ini? Allah tidak memerintah dengan al-fahsya. Al-amr syar'i. Ya. Terus ayat yang kedua zahirnya kelihatan Allah memerintah dengan sesuatu yang apa? Kefasikan. Amar apa ini? Amar kauni. Terjawab selesai. Selesai. Bisa paham ini? Baik, baca. Bisa dibaca ya. Selesai. والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي. Nah, ayat yang pertama amr syar'i. Allah nak memerintah dengan amr syar'i kekejian al-fahsya. Terus والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء بقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والأمر في الآية الثانية والأمر أمر الكون والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته. Allah perintah secara kauni. Ya, dengan apa yang Allah kehendaki sesuai dengan apa yang diharuskan oleh hikmah Allah Subhanahu wa taala. Biqaulihi ta'ala innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Baik. Ini umum ya, umum. Coba lihat, ini mencakup perkara yang Allah cintai dan Allah tidak cintai. Tapi pasti terjadi. Ini apa? Amar apa? Amar kauni. Kalau syar'i tadi apa? Pasti terjadi? Tidak harus terjadi. Tapi pasti Allah cinta. Bisa paham ini? Terus Waman roma ziyadata amsilatin falyarji ila kitab Syekh Shinqiti al-musyari ilaihi anifan yang disyaratkan barusan. Itu apa? Daf'u ihamil ittirab an ayil kitab. Mau contoh lebih banyak lagi silakan baca buku itu. Sama ini kata tambahan silakan. Sudah? Selesai ya? Ada pusing? Ya, saya simpulkan kata yang pertama hidayah ada dulu. Yang pertama tidak tulisan berbayar. Yang kedua kemudian kata kedua uluhiyah ada berapa? Kemudian ada berapa? Pertama kedua. Kemudian kata yang ketiga al-amr ada berapa? Pertama perbedaan antara amar kauni dan amar syar'i dari sisi dicintai atau tidak. Al-amar kauni ada yang Allah cintai, ada yang tidak Allah cintai. Kemudian amar syar'i semua Allah cintai. Kemudian dari sisi terjadinya amar kauni pasti terjadi. Kalau syar'i tidak. Bisa selesai? Udah? Pusing? Ayo masih senyum-senyum. Sekian. Subhanallah, hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka